Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi perkembangan kasus suap ekspor lobster yang menjerat Menteri Kelautan Edi Prabowo. Meski telah menangkap 5 tersangka, kini KPK memburu tersangka lainnya yang masih buron. KPK pun memeriksa kembali Edi siang tadi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka suap ekspor benih lobster. Selain Edi Prabowo, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya dalam kasus suap ekspor benih lobster. Salah satu tersangka Ainul Fakih yang merupakan staf Edi Prabowo berperan sebagai pihak yang menerima dana dari PT ACK melalui Ahmad Bahtiar yang merupakan pemilik PT ACK. PT ACK merupakan perusahaan yang meneruskan benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Dalam kasus ini KPK menangkap 17 orang. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain, pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, keempat, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP. Dana yang diterima staf istri Edi Prabowo diduga terjadi pada 5 November 2020 senilai 3,4 miliar rupiah. Dana yang diterima diduga dibelanjakan untuk berbagai keperluan Edi Prabowo, istri Edi Prabowo Iis Rosyati, staf sus Edi Prabowo Andrew Pribadi Misanta saat di Hawaii, Amerika Serikat. Saat di Honolulu, Edi Prabowo dan istrinya berbelanja beberapa barang mewah dengan nilai total 750 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster Edi Prabowo kembali diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang. Setibanya di gedung KPK, politikus Gerindra ini langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberikan satu patah kata pun. KPK telah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sejak Agustus 2020. Sebelumnya, usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa dirinya sedang dalam proses pengunduran diri sebagai Menteri KKP dan Wakil Ketua Partai Gerindra. Selain itu, ia mengatakan akan mempertanggungjawabkan perkara ini dan meminta maaf kepada keluarga, seluruh kader Partai Gerindra, dan masyarakat Indonesia. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang berkhianati, seolah-olah saya tidak ada tidak semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Tidak hari dan saya akan memberikan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika Serikat dari pihak PT Aero Citra Cargo. Tim Liputan iNews melaporkan.